Ah iya, makasih, makasih. Berapa ini jadinya? Kenanya? Hah? Oke. Oke, baik. Rancap yuk, rancap kayak gini. Gue udah dapat soal dari Zidan dan dari orang-orang pokoknya. Eh, udah gue kumpulin yang relevan di satu tempat. Itu ada di sini. Nah, oke jadi ini ada tiga ya. Ada tiga. Ini ada soal. Habis itu ada tugas. Tuh, tugas dari 1 sampai 5 ini ya. Si Zidan ngumpulinnya. Analisis linier. Ya, ini 5 ya. Ini 5. Ya, oke. Nah, itu. Regresi, regresi. Nah, habis itu sama eh apa tadi? Sama ini ada kertas contekannya. Gue belum tahu ini selengkap apa. Makanya malam ini kita coba cek ya. Jadi gini, kan ada PPT gitu ya. Kita tuh punya PPT, tapi kemungkinan nggak bakalan. Bentar. Ada yang punya merch PPT nggak? Boleh lah kalau ada yang mau. Kalau ada yang punya mau. Di grup ada di Di tadi. grup. Coba di tag dong. Bentar Ya ya. tolong dititikin gitu biar gue lihat di grup. Coba kita cek. Oke, ini ada merch PPT juga. Nah, ini ada merch PPT. Jadi gue bakalan coba make ini dulu. Make ini dulu. Kalau mentok dan gak ada di sini, baru gue geser ke sini. Soalnya pasti ada di sini kan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dari ini dulu kali. Ya. Oke, langsung pertanyaan pertama. Bentar. Eh, bentar ini punya kaci. Thanks to kaci. Gimana caranya? Shift. Enggak. Oke, nggak bisa. Nggak apa. Lanjut. Pernyataan yang benar tentang pengacakan perlakuan berdasarkan rancangan acak kelompok. Oh, bentar. Rancangan acak kelompok bukannya sesi. Ini sesi UTS. Ini sesi ujian sispan. Skip ya. Pokoknya kalau ada materi yang nggak relevan buat sekarang kita skip ya. Skip dulu. Nggak, jangan. Kita jangan kasih warna biru. Skip ini kita kasih merah aja. Skip dulu. Habis itu, nah berikut merupakan prinsip dasar perancangan percobaan kecuali. Uh, oh ini tuh tadinya pilgan, tapi nggak ada pilihannya gimana, ya? Prinsip dasar perancangan percobaan. Coba kita cek di sini aja. Hmm. Kalau kata Aspernya soal esai, tapi apakah Aspernya bilang nggak ada soal PG? Nah, prinsip dasar sih nggak ada. Skip ya. Ini kekecilan nggak sih? Kalian tumben nggak ada yang komen. Nah, oke, mahasiswa Vapet Undana. Oke, ini skip juga. RBS LRKLT. Kita belum pakai ini. Nomor 3 belum nih, nomor 3 lewat. Kita skip dulu. Ini juga skip. Ini Jan nggak ada. RL bisa ada. Oke, nomor 7 nih kayak bisa nih.
Dengan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan yang sama. Perlakuan 4 ulangan. DB atau Galat error rancangan acak lengkap enggak ini? Gimana ya? Ini kayak sesi ujian sisipan deh. Belum kepake sekarang. Ntar. Eh, Kayak variabel-variabel bebas ini belum, Cok. Perlakuan. Kayaknya ini belum sih. Kayaknya ini belum relevan buat kita. Oh, ini ada selalu tes. Nah, pendekatan matriks untuk analisis seragam dengan modul linear sederhana. Pendekatan matriks. Data yang tidak terklarifikasi hanya memiliki satu ragam, akan tetapi data tersebut pada ini gimana maksudnya ya? Unit terkecil dalam satu percobaan. Pokoknya ini benar. Pada pendekatan matriks ini apa? Cuma matriks saya nggak pernah dengar, Pak. Regresi, coba regresi. Analisis seragam. Pendekatan matriks untuk analisis seragam. Analisis seragam. Regresi. Bukan ini. Nggak ada. Ini nggak ada. I don't know. I don't understand matriks untuk analisis ini gue nggak tahu. Terus, gue nggak tahu. Ini juga nggak tahu data apa gimana maksudnya nggak tahu. Pada penglihatan matriks untuk analisis seragam, perlakuan disusun menjadi matriks rancangan. Titik titik titik. Gue nggak tahu matriks ini ada di mana. Mungkin ada kalau ada yang tahu matriks ini ada di mana langsung aja. Ver, ikut audio. Untuk percobaan bla 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 adalah unit terkecil dalam satu percobaan. Oke ini benar. Pak Ramos melakukan itu nggak bisa loh. Enggak. Tanaman ditanam pada gulu dan berukuran bla 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 dengan jarak tanam segini. Kenapa? Soalnya aneh. Cok. Skip. Percobaan diharapkan untuk percobaan dalam kondisi homogen. Oke, asumsinya benar. Jika kondisi tidak homogen, maka harus dikendalikan antar blok. Oke, ini benar, tapi ini bukan bahasan kita. Rancangan acak lengkap dapat diterapkan pada kondisi setelah unit percobaan homogen. Ini skip. Ini juga skip. Bawahnya skip. 10 juga skip.
Ini kayak JKP, JKL ini belum. Ini sesi UTS. Ini sesi ujian sisipan bukan sesi UTS. Ini nggak ada. Makanya nggak tahu ini kayak nggak terlalu reliable. Kita ke soal aja. Kita bahas soal aja kalau gitu. Makanya nggak apa. Oke, jadi berikut adalah data hipotetik. Eh, kita mulai dari ini ya, mulai dari satu banget. Atau kalau ada yang mau request langsung aja. Kalau nggak ada, dalam 10 detik gue bakal mulai dari satu. Oke, kita mulai dari satu. Nah, hitunglah gini. Jadi pertama dia minta ngitung modus. Ada yang mau coba jawab modus itu apa? Modus tuh data yang sering muncul. Nah, yang paling sering muncul. Lanjut. Statistik 5 serangkai dengan metode belah dua dan metode interpolasi. Oke, metode belah dua. Jadi ini pertama diurutin dulu. Makanya kenapa ada kotak di sini? Ini diurutin dulu maksudnya. Ini diurutin dulu. Nah, habis itu Q 2, jadi dibelah dua. Ini datanya ada berapa ya? 20 ya? Nah, jadi di data ke 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di data ke sini, itu dibelah dua. Berarti Q2-nya itu masuk di data yang ke sini nih. Gitu yang di sini. Gitu. Jangan lupa diurutin dulu ya, coy. Jangan lupa diurutin dulu. Nah, habis itu Q1 sama Q0, jadi habis ini dibelah dua. Nanti kan sisanya 10 kanan, 10 kiri ya. Jadi, iya emang kursornya nggak kelihatan. Gini, setelah ini dibagi dua, kalau kayak gini gue kelihatan kan? Habis ini dibagi dua di sini, ini nanti kelihatan 10 kanan, 10 kiri. Nah, habis itu ini dibagi dua lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti di sini, ini dibagi dua yang kedua, sama di sini. Nah, di sini kan. Oke. Nah, berarti nanti data yang ada di sini, sama data yang ada di sini, ini akan menjadi key satu, ini akan menjadi key dua, ini akan menjadi key tiga. Key empatnya akan ada di sini, ini key nol. Oke. Ini metode belah dua. Nah, sekarang metode interpolasi. Kalau metode interpolasi, itu dimasukin ke rumusnya. Jadi seperempat dikali n plus satu. Coba gini dah, ada yang udah ngurutin belum? Coba tolong disebutin dong, biar ini nggak terlalu abstrak ini. Ya, tolong disebutin ini datanya, yang udah ngurutin. Kayak gimana? Yang kencang? Jadi 12-nya 3 kali, Lalu, 13-nya 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus, 14-nya 6 kali, lalu 15-nya 2 kali, 16-nya 3 kali. 16-nya 3 kali. Ya, Nah, oke, jadi untuk metode interpolasi, kalau yang bagi dua, belah dua aman ya? Metode belah dua aman ya? Nah, sekarang metode interpolasi. Kalau metode interpolasi ini langsung masuk rumus. Jadi misal gini, kita cari satu dulu. Seperempat dikali n plus satu. N ini berapa tadi? 20. Ini 20. Ini. N-nya sama dengan 20. Ini kan. Kalau gitu seperempat
dikali sama 20 per 1. 21. Nah, ini berapa nih? 5,25. Nah, berarti di data 5,25. 2,2. Ah, kenapa? Saya barusan. Ih, ini yang jelas. Data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak? 1, 2, 3, 4. 5,25 benar. Iya, 5,25. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu kan di sini kan. Ini data kelima kan. Satu, data ke satu, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Eh, oh di sini, sorry. Di sini. Nah, di sini. Ini adalah data kelima. Data kelima tuh di sini. Nah, 5,25 itu ada di sini. Kira-kira. Coy, di tengah-tengahnya lah gitu. Tapi coba dilihat. Ini kan 13 sama 13 ya. Berarti 5,25 itu enggak apa di antara 13. Berarti aman. Berarti NQ satunya bakalan sama dengan 13. Gitu. Kursornya tuh kalian tuh yang enggak harusnya emang kayak gimana? Yang harusnya kelihatan itu gimana? Di ini dong, maksudnya kalian tuh on mic aja gitu. Repot kalau buka chat, jujur. On mic aja. Yang itu Kenapa, Di? kelihatan, Di. Yang mana yang nggak kelihatan? Ini yang sekarang kursornya kelihatan. Kalau kayak gini nggak kelihatan ya? Kalau gue garis-garisin gini kelihatan. Kelihatan, Kelihatan. kelihatan. Oke, gue garis-garisin aja. Ini bisa dihapus, bisa menghapus maksudnya. Nggak bisa ya? Oke, nggak apa. Kalau ntar, kalau gini, ini ngapus. Oh ya ngapus, oke. Gini, nggak, gue nggak paham. Oke, nggak apa, lanjut. Nah, ya udah lanjut gini. Sampai 13 ini, sampai dapat 13 ini udah paham apa masih ada pertanyaan? Ya nanti yang masuk itu yang nanti masuk ke sini 13 ya. Hati-hati loh. Jangan 5,25 kalian masuk ke sini. Ada yang masih bingung nggak kenapa yang masuk 13 bukan 5,25? Aman? Aman. Oke, lanjut. Kita ke Q3. Oh, Q2 dulu, Q2 dulu. Q2 itu setengah kali N plus 1, setengah kali 21, berarti 10,5 ya. Nah, di data ke 10,5. Yang mana dia? Ini data ke 10, data ke 10 di sini. Nah, 10,5-nya berarti ada di antara ini. Di antara data ini, di antara sekitar sini lah gitu. Berarti dia masih 14. Kalau gitu Q3 masuk 14. Gitu. Sorry Q2. Wah, sekarang dibahas Q2. Q2 masuk ke 14. Nah, oke sekarang lanjut ke Q3. Q3 ini adalah 3/4 kali 21. Berapakah itu? 14,7. 14,25. Berapa? 75. 14,75. Ini 14,75. Nah, data ke 14,75 itu di mana sih? Oke, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, data ke 14 itu ada di sini. Ini udah data ke 15 kan? Ini data ke 14. Berarti 14,75 itu di sekitar sini. Nah, kita lihat kanan kirinya 14 sama 14. Berarti dia masih 14 di sini. Masuknya begitu. Nah, sekarang XQE. Ini apa ya? Gue nggak tahu XQE ini artinya apa.
Itu rumus buat mencari nilai Q-nya sih. Oh, di itu ya nggak dihitung gitu ya, sorry ya. Iya, Wah, dimasukin. nggak ada yang ngomong dari tadi. Kenapa? Oke, itu kalau ini ya, kalau kira-kira tadi ya, kalau kira-kira tadi, sekarang kita coba masukin ke rumus yang ini ya, apakah bakalan beda gitu. Kemarin kalau nggak salah beda sih. Oke, gini. Kita ulang aja deh. Ulang aja. Ini 14,75 stay di situ. Ini tadi 10,5 ya. Ini 4, Iya, iya. kenapa? Kayaknya yang Q3 itu 15,75 deh, bukan 4. 15,75. Kalian yang hitung kok. Gue nggak ngitung soalnya jujur. Sorry ya. Nah, 15,75. Oke, gini. 4,2 XAI. X A, I plus HI. Yang gue lupa maksudnya apa. Ini ada yang ingat gak ini apa? Artinya. Coba boleh minta tolong jelasin. Kalau nggak ada yang ingat, gue googlein. Gimana, ada nggak di kertas-kertasnya kalian? Kalau di catatan aku kayaknya yang X itu kan di atas itu kan koma-komaan gitu kan. Ya. Terus diambilnya dua nilai, yang XB, yang XAI itu yang sebelumnya, yang XBI itu yang setelahnya. Jadi dua nilai yang digabung gitu. HI apa? AI itu nilai yang di depannya, kayak misalnya kalau yang NQ1 itu kan 4,25. Itu kan Hmm. berarti ada 13 sama 13. Berarti si XAI-nya itu 13 yang di sebelah kirinya, yang XBI-nya itu yang 13 yang di sebelah kanannya. em, Maksudnya tuh yang XA itu sebelum yang XAB, yang XB itu sesudah. ya. Nah, kalau HI apa? Kak itu HI itu koma-komaan yang di belakangnya, Oh yang ini, oh oke, gue ingat, gue 0,25. ingat, gue ingat. Ini 0,25 ini ya, oh si iya yang ini. 0,25 ini. Nah gini ya, sorry, minus tanda. Oke, gue ingat. Jadi gini, kalau interpolasi kita nggak nebak-nebak. Misalkan tadi gini, ini minus, nah gini. Kayak misalnya gini, keluar angka 4,25. Kan gue bilang tadi ya, data kelima tuh ada di sini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data kelima di sini kan, 4,25 tuh di mana sih? 4,25 tuh kira-kira di sini. Cuma kan ini nggak ada data kan di sini. Ini apa sih maksudnya gitu? Nah, jadi interpolasi itu sebenarnya melihat ke sini, melihat ke rumusnya. Gini, XAI. XAI itu adalah data yang dikenain ke A-nya. Jadi gini loh. 4,25. Data keempat. Data keempat yang mana? Data keempat. Kita cek ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah ini 13 ya. Berarti XAI-nya itu adalah 14. 13. Nah, HI-nya itu adalah yang 0,25 ya. Nah, ini 0,25 masuk ke sini. Masuk ke yang ini. 0,25-nya. Nah, habis itu ada XBI min XAI. Jadi XAI-nya kan tadi yang 13 ya. Si yang keempat ini kan, si data keempat ini. 1, 2, 3, 4 ini kan. Data keempat ini 13. Nah, XBI adalah setelahnya, si 13-nya. 13 yang ini. Data ke limanya berarti ya. Gitu. Nah, ini kan sama-sama 13 juga kebetulan ya. 13 min 13, 0. Kalau gitu, ini cancel out. Jadi 0, 0, 0 kali 0,25 adalah 0. Berarti untuk N Q1 itu adalah 13 doang. Mana sih? Oh, itu. Nah, gitu. Coba kalau misal ada sebuah kasus data gini. eh Data keempat itu adalah misal 13. Terus nah ini adalah 17 gitu. Di data kelimanya. Untuk NQ1-nya sama dengan ini 4,25. Nah, kalau kayak gini kasusnya gimana? Berarti NQ1 jadi berapa? Ada yang mau nyoba nggak? Ada yang mau nyoba? XI-nya berapa?
untuk 4,25. Didi, itu MQ1-nya 5,25. 5, siapa yang bilang 4 tadi ya? Tolong. Gue tuh nggak ngitung gini. Gue nggak sedia kalkulator di sini sekarang. Kan gue harus sedia segera. Kalian ternyata nggak bisa terlalu diandalkan. Jadi nanti tolong kalau gue minta kasih angka kan yang bener ya. Terus kalau ini kayak nggak gitu deh. Lo ngomong tolong. Jangan biarkan gue berlama dalam kesesatan. Makanya 5. Kalau gitu contohnya ganti. Nah baru sekarang ngomongnya coba. Lama jadi bumbung waktu. Oke gini. 5,25 berarti si XAI-nya adalah yang kelima. Habis itu XBI-nya 6. Nah oke. Jadi kita cek dulu ke contoh yang realnya. Ke data kita. Sebenarnya apa yang terjadi di data kita. Gini. Oke, data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data kelima di sini ya. Ya kan? Nah, ini data ke-6. Gini. Nah, 5,25 itu di tengah-tengahnya gitu. Kira-kira kayak di sini gitu kan maksudnya. Nah, cuma gimana? Maksudnya artinya apa? Di sini tuh artinya tuh apa sih gitu. Kalau gitu kita cek di sini pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. XQ1 berarti. I itu artinya urutan lah, urutan kesekian gitu. Berarti XQ1 sama dengan 4,25. Nah, XAI-nya adalah data keempat. Tambah, nah HI itu yang ini. Hapus, banyak cerita-ceritanya. HI itu ini. Inilah HI. Kalau gitu tambahin 0,25 dikali sama XBI min XAI. Nah, XBI itu ini. Si 5-nya. Sorry. XBI itu 6-nya. XBI kan gini loh. Kan data kelima gini. Data kelima di sini kan. Data kelima di sini. Nah, ini XAI. Ini BI. Gitu. Nah, kalau gitu yang BI ini kebetulan adalah 13. Nah, BI-nya berapa? AI-nya. AI-nya 13 juga. Kebetulan. Kebetulan ini sama-sama 13. N4-nya berapa tadi? N4-nya adalah N keempat. Coba kita cek. N keempat, 1, 2, 3, 4. Kok N keempat sih? N kelima. N kelima itu 13. Kalau gitu sih masuk ke 13. Nah, gini. 0,25 dikali 13 kurang 13. 13 kurang 13 ini jadi 0. Kalau gitu 0,25 kali 0. 0. Nah, ini kebetulan X Q1 sama dengan 13. Oke, sampai sini Q1 aman ya. Oke, aman. Kita lanjut ke Q2. Q2 juga sama ngitungnya. Q2 juga sama ngitungnya. Nah, untuk yang Q2 itu berarti kita masukin di sini data ke-10 yang di depan. Data ke-10 yang di mana? Data ke-10 di sini. 14. Tambah 0,5 dikali XBI-nya berapa? BI-nya 14, AI-nya 14 ya. Berarti sama-sama 0. Nah, 0,5 kali 0. Gini ya. Ini berarti tetap 14. Oke, ini untuk Q2. Hapus lagi, kita bikin Q3 sekarang. Kita cek apakah ada perubahan di Q3. Q3 itu 15,75. Data ke-15 itu ada di sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 15 ada di sini. Sip. Data ke-15. Nomornya berapa tadi? Data ke-15 itu adalah 14. Datanya bilangan adalah 14. Nah, habis itu X ntar HI-nya. HI-nya 0,75. Oh.
0,75 dikali sama ini baru agak beda nih. Jadi XBI-nya berapa sekarang? XBI-nya kan 15 ya. Si data ke 16-nya XBI itu jangan lupa. Data yang sebelah kanannya. Berarti dia 16 dikurang sama 15 di. 15 bener. 15 dikurang sama 14. Ini 1. Kalau gitu 14 tambah 0,75 kali 1 berapa? 0,75. Sama dengan 14,75. Nah, ini baru adalah Q3. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Masih aman, Di. Lanjut. Pulang Zidan. Hati-hati, hati-hati. Oke, lanjut. Hah? Bentar, bentar, bentar. Bisa kayak gitu. Kenapa? Karena gini. Jadi kalau misal datanya jumlahnya ganjil, misal kayak gini nih, n plus satunya, oke, oke, oke. Kalau datanya genap, misal kayak yang sini, 20. N plus satunya berapa? 21. 21 kan? Berarti ganjil. Nah, ganjil itu kan kayak lebih satu kan? Nah, si lebih satunya dikali seperempat. 1 dikali seperempat berapa? Ya, seperempat. 0,25. Berarti bisa HI-nya masuk dari situ, tapi kalau gue ngelihatnya HI ini yang sisa komanya lah gitu. Cuma bisa juga kalau lu mikirnya si HI ini yang dari dalam kurungnya itu sama aja. Bisa, bisa. Sama aja. Bisa. Lanjut. Rataan, contoh. Rataan mah gampang lah ya. Kalian nggak usah diajarin kan rataan. Ini semua di total, habis itu dibagi N-nya. Ini dibagi N. Gini loh, kalian ada yang masih bingung nggak? I itu apa sih? I itu apa? Kemarin di kelas Pak Re bilang, kalau kalian paham I sama J itu apa, nanti gampang deh. Gitu. I itu apa? Kalian tahu? Gimana, ada yang tahu? Di sini ada 57 orang. Nggak tahu. Oke, kata Ferdi urutan ke. Bisa. Jadi I itu gampangnya gini. GWS. Jadi gini gini. I itu benar kata data data ke gitu. Jadi misal gini, I satu, I sama dengan satu gitu. Berarti data ke satu. Di sini dibilang I sama dengan satu kan? I sama dengan satu. Berarti data ke satu. Atau ada yang bilang misal ini QI, XQI, XQI. Nah gini, misal I-nya adalah satu, berarti X Q1 gitu. X kuartil 1. Habis itu I-nya 2, berarti X kuartil 2. Nah, habis itu X I-nya 3. X Q3 berarti kan? Berarti kuartil ketiga. Gitu. Jadi I itu adalah data ke. Nggak selalu data sih. Cuma ini adalah sesuatu untuk kalian isi angka. Kalau misal kayak gini, I sama dengan 1, untuk tanda sigma, berarti ini kita mulai dari data ke 1.
I-nya sama dengan 1, berarti mulai di tanda 1, X, I. Berarti X1 mulainya. Sampai kemana? Sampai ke yang atas, N. N-nya ada berapa? N-nya 20. Berarti ini bisa dibilang kayak gini. 1, 20. Nah, gini. Kalau 120 berarti X1 tambah X2 titik 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 X20. Nah, gini. Ini artinya lambang yang beginian. Mungkin ini bakalan membantu ke depannya. Gue nggak tahu. Tapi ini gue rasa kalian perlu tahu ini. Bisa dibagi sama N. N-nya itu yang, kalau N gue rasa kalian tahu ya. N itu jumlah data. Kalau I itu data ke, jadi kayak individu datanya. Misal I sama dengan 5, berarti data ke-5. Gitu. Tapi kalau N itu adalah jumlah dari datanya. Jadi kalian punya misal yang tadi 20 data gitu. Oke, nomor 3 aman atau dimulai dulu? Kalau J, nah oke, kalau J, jadi sering kali, bukan sering kali. Kalau gini, nah ini kan datanya linear ya. Jadi cuma ada 15, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 11. Jadi kayak satu arah gitu. Linear doang datanya kayak kayak garis, kayak pita doang garis. Kalau ini lu gampang. Misal gue bilang urutan kelima gitu. Berarti ya kira-kira di sinilah gitu kan. Lu bisa langsung tahu. Tapi ketika datanya berupa tabel yang 2 dimensi, bentuk kayak gini. Nah, misal ukuran tabelnya adalah 5 kali 6. 5 kali 6 gini. Sorry. Nah, 5 kali 6. Nah, I itu adalah yang ini. J itu yang ini, yang ke bawah. Gitu. Jadi kayak misal YIJ. YIJ. Nah, gini. Nah, I ini kan adalah data dari sini urutannya. J itu yang ke bawahnya. Jadi kayak misal Y 5,6. 5,6. Berarti ada di mana sih? 5,6. Y 5,6 ini. Itu ada di sini. Dari sini urutan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Dari atas urutan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau Y, IJ diganti berarti jadi Y 3,3. Ada di mana sih? Berarti dari sini ada 3, 1, 2, 3 di sini. Nah, dari atas juga 3, 1, 2, 3. Berarti di sini. Jadi YIJ itu menunjuk ke data yang nanti diletakkan di sini gitu. Data yang letaknya ada di sini. Y 5,6 ada di sini. Jadi J itu adalah apa ini namanya yang vertikal ini ya? Apa? Baris, kolom. Baris ya. Kalau kalau ini kolom. Kalau kan gini kan bentukan. Bentukan gini. Yang yang ke arah sana apa? Yang gini loh. Yang ini satu ini apa namanya? Satu baris. Ke sini satu baris. Apa satu kolom? Ini satu baris ya. Hah? Iya. Coba ada yang ini nggak? Ada yang tahu nggak baris? Ah, ini gue dari SMA ini nggak bisa nih gue bikin baris sama kolom. Jelek banget anjir. Bentar ya. eh Horizontal dari kanan ke kiri, sedangkan kolom merupakan dalam bentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Oke. Berarti yang ini baris ya. Berarti yang ini baris ke-1, habis itu yang ini adalah baris kedua. Nah gitu. Jadi untuk I itu adalah posisi di dalam barisnya. Kalau I itu misal Iya, I3 bentar apa? nih. Oh ya sorry. Kayaknya masih freeze. Ya 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 ya. Nah oke. Jadi I itu 3 di sini. Nah, misalnya I-nya 3, berarti dia di urutan ketiga dari kiri 1, 2, 3. Nah, dia letaknya di sini. Gitu. Jadi ini kayak main koordinat-koordinatan lah. Udah bisa kan ya? Belajar matris kan di SMA gitu. Nah, ini ketiga di sini. Terus kalau misal di sini J-nya berapa? J-nya ke 1. Kan di sini udah ke 1 dia. 1 dari urutan vertikal ini gitu.
Nah, ini rutan kedua, ini rutan ketiganya gitu. Tiga itu di sini. Kira-kira begitu. Itu artinya J. Jadi I itu adalah ketika dia letaknya dari posisi barisannya, J itu adalah dari sininya. Nah, kalau adanya I doang, ya ini datanya linear berarti. Ini kan langsung urutan doang kan? Misal I5 ya data kelima. 1, 2, 3, 4, 5, udah. I7 ya data ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Gitu. Itu maksudnya I dan J. Gitu. Oke, lanjut. Ada range. Oke, range ini X max dikurang X min. Ini gampang lah ya. Si berapa tadi? 16 dikurang 12 ya. 4. Lanjut. Antar kuartil. Yang ini dikurangin aja. Yang ini dikerjain di sini, ini dikerjain di sini. Ini loh. Pakai. Makin nanya. Udah sana makan nyamuk aja lo. Nih, oke, ragam contoh. Oh, kan, bentar. Deviasi dulu. Deviasi dan nilai kuadratnya. Deviasi. Oke, deviasi. Jadi deviasi itu apa? Paling tahu. Oke, nggak ada yang tahu. Deviasi itu adalah jadi datanya nih. Jadi kan ada data kan. Sini 12, 12, 13, 13, dan seterusnya itu terus ulang di sini. Habis itu rata-ratanya tadi berapa? Nggak tahu. Gua belum hitung. Berapa? 14,8. Pokoknya nanti ada rata-ratanya, sebuah nilai rata-rata. Nah, jadi deviasi ini adalah dikurang rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? Ada. Ini misal 12, 12. Jangan di chat, tolong. 13,8. Susah buka chat. 13, sip. Nah, jadi si D ini adalah 12 dikurang 13,8. Berapakah itu? 1,8. Ya kan? Nah, ini juga 1,8. Minus. Ini 12 lagi. Ini 13. Berarti ini 0,8. Dan seterusnya. Sampai ke ujung. Itu adalah deviasi. Nah, habis itu deviasi ini dikuadratkan. Deviasi ini dikuadratkan ke sini. Deviasinya dikuadratkan 1,8 min. Sekarang ini min ya. Ini juga min. Ini juga masih min. Dikuadratkan. Jadi berapa? 3,6 ya. Positif ya. 24. Sorry berapa? 3,24. 24. Nah. Itu dia jadi positif. Jadi sebenarnya kalian mau masukin min di sini apa enggak sama aja. Soalnya ini kuadratin jadi positif gitu. Nah, ini dan seterusnya. Dan seterusnya kalian isi di sini. Si. Nah, ini untuk apa? Ini untuk nyari ragam. Tuh, kalau kalian lihat ini by definition banget nih. Jadi I-nya kan 1 ya. Oke, berarti mulai dari 1 sampai ke data ke 20. Sampai ke data terakhir. Nah, gini. XI ini adalah data ke 1, misal. I-nya adalah 1. Berarti data ke 1 dikurang rata-rata. Sama, ini yang baru saja kita lakukan gitu. 12 dikurang rata-ratanya. Dikurang 13,8. Masuk ke sini kan. Berapa? Min 1,8. Habis itu dikuadratin. Nah, masuk ini. Habis itu ditambahin yang selanjutnya. Ditambahin data sebelahnya, ditambahin data sebelahnya, ditambahin data sebelahnya. Gitu. Nah, ini segini. Ini adalah D kuadrat. Ya kan? Gitu. Makanya masuk ke D kuadrat di sini. Habis itu nanti dibagi sama N-1 dapatlah ragam. Ragam tuh kayak gini kalau salah. Nah, dapatlah ragam. Gitu ceritanya. Oke, sampai ragam ada yang mau tanya dulu. Ini rumus ini ya, rumus by definition ya. Nanti ada rumus yang fungsional ya. Cuma nanti kita bakalan coba pakai.
Oke, aman sampai ragam. Aman, Di. Aman. Oke, nah sekarang simpan baku. Simpan baku tinggal diakarin doang. Simpan baku tinggal diakarin dari ragamnya. Jadi kalau tahu ragam, berarti simpan baku langsung tahu. Kalau tahu simpan baku langsung tahu ragam. Ini bisa kalian hitung sendiri pakai kalkulator. Nanti ini ya, minta tolong hati-hati ya. Soalnya gini loh, kayak tadi misal gini, di atas kan disuruh hitung rata-rata ya. Kalau kalian rata-ratanya salah aja, itu nanti kesininya salah nih. Ragamnya salah. Ini kan deviasi salah nih langsung. Ragam salah, simpan baku salah. Gitu. Jadi kayak GWS lah, makanya ngitungnya hati-hati ya besok ya. Ini juga buat gue sih sebenarnya gue sangat tidak hati-hati menghitung. Oke nggak apa lanjut. Diagram dahan daun. Oke dahan daun ini yang kayak mana gue lupa. Kalau nggak salah tuh gini. Ini ada misal ada rapi dikit. Nah, ini data kita kan 12. Gini bentuknya. 12, 12, 3, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 14 gitu. Nah, itu bisa ditulis atasnya satu gini. Nah, habis itu masuk nih 12, berarti 2, 2, 2. Habis itu ini kok satunya tulis lagi apa enggak? Saya itu enggak. Habis itu nah masuknya 3, 3, 3, 3 sampai 6 kali. Tuh. Nah, gitu. Ini karena datanya cuma belasan dan sedikit ya, jadi kayak kurang kelihatan. Tapi kalau misal datanya agak beragam tuh nanti kelihatan tuh. Kayak misal gini nanti bentuknya kayak ada satu, ada dua, ada tiga gini. Misal yang 11, 12, 13 gitu. Nah, untuk 11-nya kan kepalanya satu, berarti nanti 11, 12, 13. Gini, nah bisa ada 20, 25, sama 27. Nah, gini berarti bentuknya. Habis itu ada 30 sama 31. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi ini kalau misal bentuk datanya adalah 11, 12, 13, 20, 25, 27, 30, 31. Nah, gini bentuknya. Gini bentuknya. Oke, aman lah ya diagram dahan daun. Ini kayak nilainya kalaupun ada besok nggak seberapa. Soalnya ini nggak sering dipakai itu. Gue nggak ngerti diagram dahan daun ini buat apa. Aneh soalnya. Yang nggak memudahkan apa-apa sebenarnya. Oke, lanjut. Kotak garis. Nah, jadi kotak garis ini agak 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 panjang sedikit ceritanya. Ceritanya agak panjang. Gini. Jadi dia ada kotak. Kotaknya bisa ada garisnya. Nah, di sini ada Q1. Ini ada Q1-nya. Habis ini ada Q2 di sini. Dan nanti digarisin Q2-nya, habis itu ada Q3. Nah, ininya apa? Ini adalah apa namanya? Batas ya, apa? Batas atas gitu maksudnya. Ini batas atas. Pagar, oh pagar, bener pagar. Jadi bahasanya pagar. Tidak pakai bahasanya pagar, pagar atas. Pagar dalam ya, pagar dalam ya, pagar luar. Pagar dalam. Pagar dalam. Keluar pagar dalam bawah. Oh, sorry. Ini yang udah lobet aja. Yang atasnya itu yang ini yang bawah. Nah, gitu. Pagar dalam rumusnya gimana? Gimana, Fer? Pagar dalam rumusnya.
Oh iya, pagar dalam apa aja terserah. Rumusnya apa? Coba. Terus, udah gitu dong. Oke. Jadi rumusnya adalah ininya. Ini gini, ketiga, jadi gini loh. Ntar. Kita hitung dulu, baru nanti gue jelasin pagar dalam ini buat apa sih dan kenapa dia ada gitu. Oke, jadi ketiga ini ada nilai kan tadi. Kita punya ketiga tadi kalau nggak salah 15 sih. Oh, sorry. 14,75. Iya nggak sih? Iya di 14,75. Nah, 14,75 ini adalah nilai ketiga kita. Nah, ini ditambahin sama 1,5. 1,5 tapi kok gini sih bentuknya? Ditambahin sama 1,5 tapi 1,5 dikali. Dikali sama Q3 dikurang Q1. Selisihnya. Selisih dari kuartil kita. Atau jarak interkuartilnya. 14,75 dikurang sama 13 tadi ya. Q1-nya berapa? 13. Berarti 1,75. Nah gini. Ini nanti dapat adalah pagar dalam atas. Ini. Dapatlah sebuah angka ya. Habis itu taruh di sini. Nah nanti untuk Q1 pagar dalam bawah itu juga sama, tapi bedanya tandanya dikurang. Jadi kayak dia gini loh. Kalau ini Q3 ini manjangin ke arah kanan berarti ditambah. Kalau ini manjangin ke arah kiri berarti kan dikurang ya untuk pagar dalam bawah. Kalau saya ada pertanyaan, nggak ada, lanjut. Ini dikurang sama ini tanda yang ini nih maksudnya. Yang dikurang ditambah tuh. Ini 1,5 nya tetap. 1,5 ini stay konstan, yang berubah tuh yang ini dan yang ini. Ini adalah dari ketiganya, nah ini dari interkuartilnya. Tulis aja lah rumusnya ya. Misal berarti ini Q3 tambah 1,5 dikurang gini. Habis itu untuk pagar dalam bawah, pagar dalam iya bawah. Q1 dikurang 1,5 Q3 min Q1. Nah ini sama. Oke, bentuknya. Nah, pagar dalam ini gunanya adalah untuk menentukan pencilan. Berarti ketika sebuah data itu, jadi kan gini. Jadi kan data-data kita itu kan nanti jatuh di sini kan. Jatuh di garis ini kan. Jadi garis ini. Nah, kotak ini menggambarkan data kita itu mostly ada di mana sih gitu. Kebanyakan data kita itu di mana. Nah, sedangkan pagar ini garis yang memanjang ke kanan dan ke kiri ini adalah menggambarkan data kita itu nyebarnya segimana sih gitu. Nyebarnya segimana? Sebenarnya kan mungkin aja ya, kita punya data di sini. Nah, tapi ketika kita punya data di luar jangkauan ini, berarti kita bisa sebutnya adalah sebagai pencilan gitu. Dengan teknik kita ngasih pagar. Kalau misal, terus pertanyaan gini, kalau misal datanya ada banyak yang di sini, kalau misal datanya di sini ada banyak nih gini, datanya di sini ada banyak. Nah, berarti yang pencilan ada banyak dong, sedangkan pencilan kan cuma sedikit gitu. Enggak, yang terjadi adalah nanti pagar dalam ini akan geser ke arah sini. Kenapa? Karena kuartil satunya geser kan. Satunya bakal geser, pagarnya lebih geser lagi. Orang dia 1,5 kalinya. Iya kan? Gitu, dia bakal geser ke sini nih. Nah, ini loh. Jadi dia untuk mendeteksi pencilan. Nah, kalau pencilannya banyak berarti bukan pencilan dong. Betul. Karena pagarnya nanti bakal geser. Gitu. Oke, untuk diagram kotak garis ada pertanyaan. Tetap 1,5 tetap. Jangan di-chat, nggak kelihatan, sayang. Lanjut. Kok langsung mendugaan aja. Tadi masih ini santai-santai statistik dasar. Oh, nggak apa lanjut. Hmm,
Oke, satu contoh ragam ya, ini ragam ya, ragam populasi gini. Ini ragam populasi ini namanya. Kalau yang ini sigma yang mana sih? Mana sih? Bentar. Oh, ini. Kalau kayak gini bentuknya, ini ragam. Kalau S kuadrat, ini adalah ragam contoh. Oke, suatu populasi melon memiliki bobot buah yang menyebar normal dengan simpangan baku. Simpangan baku berarti lambangnya apa? S apa sigma? Hmm? S bukan S. Populasi loh. N. Oh, N ya namanya. Pokoknya gini, dia nggak pakai S. Kalau S ini adalah untuk contoh. S kuadrat ragam contoh, S kecil adalah bukan ragam, simpangan baku contoh. Sekarang kita kan populasi ya. Seingat gue lambangnya tuh yang ini biasa. Ini biasa, seingat gue contohnya. Apa kalau di latihan N ya sebetulnya gue lupa deh. Terus seingat gue kayak gini. Nah, oke. Populasi simpangan baku. Nah, berarti simpangan baku adalah yang ini. Oke, bila suatu contoh acak berukuran 30, eh oke, jadi ukurannya si N-nya ini, N-nya adalah 30. Nah, gini. Memiliki bobot rata-rata 780. Nah, ini X bar berarti. Oke, buatlah selang kepercayaan 96% bagi nilai tengah populasi melon itu. Oke, selang kepercayaan nilai tengah. Oke, nilai tengah rumusnya di mana ya? Apakah ada di sini? Kita cek. Nilai tengah, oke ada. Ini apakah ini sekuatnya aja ya malam ini ya? Mungkin sejam 11-an atau 12 kalau kita kuat. Tapi kalau nggak kuat kita lanjut besok pagi. Nggak apa, lanjut. Nilai tengah dengan apa ini? Di sini di syarat apa nih? Kecil banget ya. Oke, satu contoh ini diketahui. Oke, kita tahu ragamnya ya, ragam populasi atau simpangan baku populasinya kita ketahui. Kalau gitu kita pakai yang ini. Oke, lowbat. Sorry. Enggak. Lu pakai yang sebelah sana, Fer. Oke, connected. Kita pakai yang ini. Mana kursor gua? Oke, kita pakai yang ini. X bar min ini X bar plus. eh Gimana caranya ya biar enak ya. Eh, ini sempit lagi. Gedein dulu deh coba. Nah, oke. Oke, coba ya. Rumusnya adalah X bar min. Ntar gue lihat gue apa ini. Alfa per 2 sigma akar N. Alfa per 2 sigma akar N. X bar plus X bar min. Oke. Oke, jadi rumusnya adalah gini. X bar. Sebelah kiri dikurang. Sebelah kiri selalu dikurang. Z ya, kita pakai tabel Z.
alfa per 2 dikali sama apa? Dikali sama gue lupa. Dikali sama sigma. Oke, simpangan bakunya. Dikali sama simpangan baku per akar N. Nah, ini untuk yang sebelah kirinya. Sebelah kanannya adalah kita pakai mu ya lambangnya ya. Selang kepercayaan nilai tengah. X bar plus gini guys. Nah, gini. X bar plus Z alfa per 2 lagi. Dikali sama ini juga. Kalau kalian melihat sesuatu di sini, jadi ini X bar min. Sedangkan yang ini X bar plus. Jadi kayak apa ya? Ya udah dia ada yang menjorok ke kiri dan ada yang menjorok ke kanan. Gitu. Jadi emang emang kalau nilai contoh nilai tengah itu biasanya kayak gitu. Fer kerjain dong. Ini siapa sih? Ferdi. Kecilin. Oke lanjut. Hah? Apa? Nah, ini silakan dihitung. Oh, di sini ada kata-katanya. All unit is here, guys. Di sini ada tuh kata-katanya 780, masuk sini 780 berarti X barnya. Ini masuk 780. Nah, Z alfa per 2-nya ini nyari tabel Z. Cuma gue nggak tahu besok itu tabel Z dikasih apa gimana sih judulnya? Ada yang tahu nggak? Ada punya info? Tabel Dikasih katanya. gimana? Dikasih. Oh dikasih. Katanya tuh nggak dikasih tabel, cuman kayak dikasih pilihan. Misal di bawah soal itu ada T tabel 0, berapa. Dan itu kayak mengecoh gitu loh, dikasihnya beberapa gitu loh. Oh berarti milih ya? Berarti milih dan Iya, udah ada kita nggak iya usah harus. bawa ya? Harus milih. Oke aman lah. Gini yang penting teliti aja. Yang penting teliti aja di rumusnya itu makanya apa gitu. Di sini ada Z, nanti ada rumus-rumus yang pakainya T. Habis itu pakainya Q kuadrat, pakainya F. Tuh F. Nah ini hati-hati aja nanti tolong teliti ke ininya gitu. Kita kerjain soalnya. Ini alfa per 2 dicari Z alfa per 2-nya alfanya berapa emang? Emang alfanya berapa? Kalian tahu? Berapa? Berapa alfanya? 0,04. Enggak usah pelan-pelan jawab yang kencang aja. 0,04. Dari mana 0,04? Ayo jawab. 4%. Nah, 4%. Tuh, udah itu aja sih ini si Padel ini malah cengar-cengir ke sebelah aku anjir. Bukannya jawab. 4% kan? Ya udah, ini kan 0,04 gitu doang. Yakin aja nggak apa-apa. Tuh. Nah, ini alfanya. Habis itu alfa per 2 dibagi 2. Berarti 0,02. Nah, ini yang dicari di tabel Z. Untuk menjadi pengali dari ini si sigma per akar N ini. Gitu. Oke, untuk poin A, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut. Berapa besarnya contoh yang diperlukan bila kita ingin percaya bahwa 96% bentar. Kita ingin percaya 96% bahwa rata-rata contoh tersebut berada dalam plus minus 10 gram dari nilai tengah yang sebenarnya. Besarnya contoh berarti kan N ya? Berarti kan N yang dicari. Ntar, gimana caranya? Rata-rata contoh tersebut berada dalam 10 gram. Satu contoh tidak diketahui. Yang dicari N-nya. Pakai rumus yang ini berarti ya. Ini masukin 10 berarti. Masukin 10, Z-nya tetap. Z-nya ini nggak berubah sama-sama 96%.
Berarti 0,04 per 2. Sigmanya diketahui. Nah, N-nya yang dicari. Sekarang. Gitu. Ini aljabar biasa. Gue harapkan kalian bisa sebenarnya kayak gini. Gimana? Gue pernah anjir itu sampai sampai disindir awal spraknya sumpah. Oke, lanjut. Ntar. Em, ada yang ini nggak? Ada yang mau mengajukan contoh kerjaannya buat jadi jawaban? Soalnya gini loh. Ini terlalu banyak dan gue nggak mungkin ngerjain semua. Gue cuma ngasih tahu cara ngerjain. Boleh minta tolong ada yang dikirim dong ke gue. Hasil kerjaannya yang rapi gitu, yang rasa kerjaannya rapi. Hah? Iya nggak apa, taruh aja udah. Yang penting bener. Aku pernah pas ujian sekolah apa ya, sama guru yang paling galak lagi di sekolah itu kayak, Hmm. kamu kamu yang ada belakang, kamu namanya cocok ya kalau ada belakang dulu. Situ aku nggak pernah nebeng, udah kayak salah bantal. Nah, ini pakai galak tau, Fer. Bukan ini. Taruh. Ini pakai galak. Sorry ya. Jadi 10 gram ini, kalau di sini gue ngeliatnya jelas sebagai, ada nggak di sini? Oh, oke. Karena nggak ada. Ini ada yang kurang nih. Coba kita cek. Galak. Nah ini, langsung ketemu ya, luar biasa. Insya Allah. Ini nggak ada di sini, ukuran contoh optimum. Ada nggak sih? Dua contoh, ragam, proporsi. eh Ya, nggak ada. Kan biasanya kalau habis ditegur tuh gitu kan, kita ngalirin dulu, nunggu si yang berperhatiin kita lagi, baru kita beraksi lagi gitu kan. Udah lagi di fase itu, teman kita masih manja-manja kan, goblok ya. Maksudnya tuh Gini. kayak nggak tahu sikon, kata gue kan dulu entah dulu kita aku lagi liatin gitu. Ya, Mas. Sumpah teman kayak gitu tuh emang anjing. Ntar giliran dimarahin dia kayak berasa tidak bersalah gitu Oke, nggak loh. bisa. Nggak tulis lagi berarti. Ini nggak tulis lagi. Jadi kita pakai ragam contoh. Sorry, ukuran. Kita pakai ukuran contoh optimum. Yang ini. N sama dengan Z alfa per 2. Ternyata nggak sederhana. Tapi N sama dengan Z alfa per 2 dikali ragam.
Dibagi sama error, galat nih. Bagi sama galat nih. Selang bagi ragam. Kalau selang bagi ragam ada nggak? Ini ada. Ya, ukurannya nggak ada. Berarti. Ini kurang nih. Takutnya ditanya besok. Oke. Ini cara ngitungnya gimana? Si yang ini Z alpha per 2. Z alpha per 2-nya udah bisa. Kalian udah bisa ngitungnya yang pakai 0,04. 0,04 per 2 tadi. Dikali sama ragamnya. Ragamnya juga ada di atas. Ragamnya adalah 40 kuadrat. Oke. Nah, habis itu masanya adalah E. E ini adalah si ininya. E itu adalah si plus minusnya itu. Kalau di sini pas minusnya 10, berarti E-nya 10 gitu. Kita masukin 10. Gitu. Nanti dapatlah N-nya. Perbesar contoh. Jadi contoh yang kita perlukan itu berapa gitu. Oke, aman ya. Lanjut. Dari 50 tanaman jagung. Oke, gini. Ini pendugaan nilai tengah. Secontoh, program tidak diketahui N besar. Nah, ini ada nih. Langsung ada rumusnya. eh nanti kalian pakainya ini. Oke, kita baca dulu. Dari 50 tanaman jagung diambil secara acak dari satu populasi tinggi rata-rata segini, simpan pokoknya segini. Oke, buatlah selang kepercayaan 98% bagi nilai tengah. Oke, nilai tengah lagi. Kalau nilai tengah berarti ini, si mu ini. Nilai tengah. Langsung masukin ke rumusnya. X bar lagi. Ini hampir sama sama yang atasnya. Sama malahan. Sorry. Loh, tidak diketahui tapi ada. Itu karena itu enggak sih? Populasinya Karena, besar. Lebih dari 30 tahun. ya. Tapi di sini dibilang ini nggak diketahui, tapi di sini ada simpangan baku. Mungkin ini simpangan baku ini ya, simpangan baku sampel ya, bukan simpangan baku populasi ya. Cuma kalau di sini gua ngeliat dia sama persis rumusnya. Yang ini sama yang atas. Jadi kayak it's alright. Sebenarnya nggak diketahui apa? Aku nggak tahu. Kalau benar-benar nggak ada, mungkin nyari dulu. Itu kan kalau yang di atas tuh ragamnya diketahui ya. Oke. Jadinya pakai tabelnya tabel Z kan. Heeh. Terus Paling. kalau yang ragamnya nggak diketahui tapi populasinya itu lebih dari 30, itu kan tadi 50 ya. Hmm. Jadinya tuh sama-sama pakai tabel Z gitu loh. Bukan, masalahnya di ragamnya. Ini tadi katanya nggak diketahui, tapi di sini ada. Tuh simpan baku. Berarti sebenarnya diketahui apa enggak? Udahlah, nggak apa. Kita ini aja, kita manut-manut aja masalahnya. Ini juga nggak kepake katanya di penelitian. Kata suhu, kata para sepuh. Jadi nggak apa, kita telan aja, mentah-mentah. Nggak penting. eh Apa kita pakai ini? Satu contoh, enggak, ini bukan. Nilai tengah, satu contoh, oh enggak, kita pakai ini. Nah, kita pakai ini. Oke, gitu. Nggak apa, kita lanjut. Pada tingkat kepercayaan 98%,
Berapakah nilai Galat? Perkiraan nilai Galat jika menduga bahwa populasi tersebut memiliki nilai tengah. Nah, ini adalah pakai yang ini. Pakai yang ini lagi. Bentar, apa iya apa enggak? Cek dulu. Juga ini udah proporsi. Kalau masih ingat gue pakai ini. Ntar kita cek dulu kerjaan orang. Apakah benar? Oh enggak, ternyata beda rumusnya. Jadi kita pakai yang gini rumusnya. Bentar ya. Nilai Galat error ya misal. Di sini sebutnya gini dong. Per RN. Si ininya, simpan bakunya. Jadi simpan bakunya langsung masuk ke sini 6,9 per akar sampel 50. Gitu. Iya, sebenarnya gue nggak nyaman pakai ini. Mending kita turunin aja dari yang ini, dari yang atas. Ini kayak penyederhanaan gitu loh dari atas loh. Berarti kan E kuadrat sama dengan Z alfa per 2 gini per N ya. Nah gini, abis itu ini diakarin. Oh iya sih benar-benar, udah benar. Oke, yang tadi udah sama rumusnya. Ini di skip aja, kita pakai ini. Berarti bakalan sama dengan S per akar N. Oke, pakai ini aja. Udah man. Oke lanjut. Pada kepercayaan, oke gue udah. Kadar gula dari 10 buah melon adalah segini. Buat asal kepercayaan 99% bagi nilai tengah. Nah oke, ini masih pendugaan nilai tengah. Tapi sekarang satu contoh dan apa ya, ragam tidak diketahui. N-nya kecil. Sini ada nggak? Satu contoh nilai tengah, satu contoh tidak diketahui dan si ininya kecil. Nah ini kan. Yang ada kecil cuma 10. Kalau kita pakai ini. Si ini nih, S akar N ini, S per akar N. Nilai standar galatnya kata dia. Nah, untuk N yang kecil, di bawah 30 kita di sini pakai tabel T. Gitu. Jangan lupa T alfa per 2-nya. T itu punya dB. T itu ada dB-nya. dB-nya kayak biasa N-1. Ukuran sampel di kurang 1. Itulah dB yang biasa. Gitu. Ini mungkin gua tulis ulang lah ya. X bar alfa per 2 dB. S per N. Min. dB dikali sama S per akar N. Lebih besar, nilai tengah lebih besar dari dB dikali S per akar N.
Nah gini, ini rumus nih. Lanjut. Ini S-nya nyari, nyari dulu berarti ya. Ini di sini nggak ada S-nya. Nggak dikasih tahu, cuma datanya doang. Berarti nyari S dulu. Ini sama kayak atas lah. Nah ini. Eh, nah ini. Di ini habis dia karin. Gitu. Oke lanjut. Dari satu contoh acak, 1.000 petani di sebuah kabupaten ditemukan bahwa, nah ini proporsi sekarang. Ragam. Oke ini dia proporsi. Oke balik soal. Selang kepercayaan 95% bagi proporsi petani kabupaten tersebut yang menggunakan varietas hibrida IBB CH3. Nah, ini kita pakai yang satu contoh. Nah, ini cuma ada yang 682. Satu contoh karena dia apa ya, sampelnya cuma satu. Gitu kalau kita pakai yang ini. Oke, petopi. Petopi ini apa? Ada yang tahu? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Jadi petopi itu misal gini. Di sini kan 1.000. Oke. Nah, ditemukan bahwa 682 menggunakan varietas cabai. Berarti yang menggunakan adalah 682. Nah, petopi itu 682 per 1.000-nya. Dari kayak proporsi awalnya gitu loh. Jadi proporsi yang 682 per 1.000. Nah, habis itu di sini ada lagi key. Nih. Oh, di sini satu min petopi sebetulnya. Atau ini bisa disebut juga key topi. Nah, key topi ini apa? Key topi ini adalah satu min petopi. Jadi kayak kalau ini kan 1.000 ya totalnya. 682 yang menggunakan. Nah, yang nggak menggunakan berapa berarti? Ini sekitar 370-an ya. 372. Nah, itu adalah yang tidak menggunakan. Kalau gitu, key topi adalah 3 berapa tuh? 372. 372 dibagi 1.000. Nah, itulah key topi. Hasilnya bakalan sama aja kayak 1 dikurang 682 per 1.000. Gitu. Di sini. Oke, berarti kita pakai ini buat soal nomor 4. Ukuran contoh. Hmm, iya sama aja.
Jadi yang ini 4B, ada yang tahu slide-nya berapa? Soalnya di sini nggak ada nih. Jadi pendugaan ukuran populasi ini nggak ada di sini. Nanti mungkin habis ini bisa ditambahin. Gimana yang tahu set berapa? Apa skip aja. Ini gimana ya? Ukuran-ukuran gini. Ukuran contoh. Ini kan Yang V-nya. ukuran contoh itu sama kayak yang 1B nggak sih? Ini. Ini pakai ragam. Cuman ragamnya kalau di sini itu pakainya petopi dalam kurung 1 min petopi gitu. Oh, P dikali Q. Mm-mm. Oh, wow. Oke, kita coba tulis. Berarti bentuknya bukan jadi begini. Pakai Z ya. Apa T? Z. Z. Ya. Tapi itu Di Z-nya dikuadratin. Z-nya dikuadratin. Iya kan Z alfa per 2 kuadrat. Oh, wow. Oke. Habis itu ini P topi, Q topi. eh nah, E-nya gimana? E-nya itu pakai yang pokoknya di situ yang 0,05 itu. Oh, pakai P-nya ya. Akan terletak dalam jarak yang tidak lebih dari 0,05 dari proporsi yang sebenarnya. Nggak dikuadratin E-nya. Kuadrat. Kuadrat juga. So, ini ternyata. Nah, berarti ini P-nya pakai yang ini ya. Pakai yang 682 per 1000 ini ya. Untuk P-nya. Iya. Hmm, oke lah. Iya, 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 iya. Paham, paham, paham. Oke, oke. Baik. Ini pakai P yang ini. Oke, lanjut. Pendugaan ragam. Secontoh acak 20 tanaman jagung memiliki tinggi rata-rata, sorry, rata-rata tinggi letak tongkol 80 cm. Harganya 49. Bila tinggi letak tongkol itu menyebar normal, buatlah selang kepercayaan 95% bagi. Nah, selang kepercayaan ragam.
Ini ya. Nah, tinggi 90% bawah. Oh enggak, ini bukan. Oh ini. Pakai ini. Jadi kita pakai selang ragamnya. Nah ini pakai kuadrat sekarang. Contoh ini n-nya. Ini letak tongkol ini X barnya. Ragamnya ini berarti S kuadrat. Oke, letak tongkol menyebar normal. Berarti alfa. Nah, 0,05. Sip, ini tinggal dimasukin. N-nya ada, ininya ada. Ternyata rata-rata nggak diperluin ya. Ini mereka kuadrat langsung. Masukin aja 0,05-nya di tabel Q kuadrat. Ini bisa nanti dapat. Oke, gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyain dulu. Tugas 2. Kalau cukup kita lanjut. Ntar ya, istirahat dulu ya. Kita rehat sejenak sampai 50 lah. Paling enggak. Pause recording. Kita lanjut ya. Nah gini, jadi tadi ada pertanyaan sebenarnya. Kan nanti pas ulangan, pas ujian, gini. Nggak ada nih judulnya pendudukan ragam, habis itu pendudukan proporsi. Nanti kapan pakai T, kapan pakai Z. Nah gini. eh untuk tahu kapan T, kapan Z, itu sebenarnya gampangnya ngelihat ke ukuran populasinya. Gini, di sini kan kalau populasi ukuran yang lagi kita amatin gitu. Bisa populasi, bisa contoh. Nah, kalau misal di yang ini, nih, yang kasusnya jagung, ini kan contohnya 50 ya. Nah, berarti si N itu besar gitu. Nah, kalau di sini berarti kita pakainya nilai Z. Nah, buatlah angka kepercayaan 98% bagi nilai tengah tinggi tanaman. Nah, kalau kita cek ke bagian section nilai tengah. Nah, ini bagian nilai tengah. Bisa apalagi yang diminta dari soalnya. Selang kepercayaan 98%. Nilai tengah satu contoh. Selang kepercayaan nah ini berarti pakai ini. N-nya lebih besar dari 30. Ya kan? Soalnya N-nya 50. Berarti pakai ini. Ya, jadi apa ya? Gimana ya buat nentuinnya? Ya harus teliti. Kita harus tahu maunya soal itu apa sih gitu. Kalau selang, ada selang-selangannya, itu nanti bakal gini nih bentuknya. Bakal ada sebelah kanannya, ada sebelah kirinya. Gitu. Brutal juga nyamuknya. Oke, jadi gitu buat nentuin selang-selangan. Untuk menentuin apakah kita pakai rumus yang mana dan apakah pakai T, apakah pakai Z. Gitu. Lanjut ya. Oke, dua contoh saling bebas. Enggak, coba gue nggak baca yang ini deh. Gini, dua contoh acak berukuran gini-gini. 9 sama 16 yang ditarik dari dua populasi normal menghasilkan rata-rata pertama segini, rata-rata kedua segini. Ada simpangan ya. Simpangan pertama 6, simpangan kedua 5. Buatlah selang kepercayaan 50% bagi. Nah, ini adalah selisih dari ragam. Selisih dari nilai tengah. Oke, itu kita cek ke sini.
Nah, dua contoh acak berukuran yang kecil. Nah, ini gini. Kalau N1 sama N2-nya udah beda, dia itu pasti bakalan saling bebas. Nggak bakal ada hubungannya. Kalau gitu kita bisa cari yang saling bebas. Sini. Gitu. Nah, saling bebas ini ada dua. Saling bebas ada yang diketahui si ragamnya atau apa namanya? Atau si bahan bakunya. Ada juga yang nggak diketahui. Kalau yang nggak diketahui, ini rumusnya yang bawah. Nanti ada dipakai contohnya. Kalau diketahui pakai yang atas. Gitu. Dua contoh acak bla bla bla. Nah, tuh buat alasan kepercayaan bagi ini. Ini jadi perintahnya yang kita cari gitu. Perintahnya kita cari ke sini. Si nilai tengah ini. Tuh. Oke, lanjut ya. Coba lanjut ke studi dulu. Enggak ada studi. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, ini gini. Ini juga saling, ini nih. Saling, apa namanya? Saling bebas. Jadi nggak ada keterikatan antara dua data ini. Oke, jadi di perusahaan satu sama perusahaan dua disasang buat film. Habis itu buatlah sang kepercayaan juga. Selisih masa putar. Nah, berarti kan ini ya nilai tengah juga minus satu sama dengan minus satu min 2. Bentar. Selisih bagi selisih antara masa putar. Asumsikan bahwa masa putar oke, sebaran normal. Nah, jadi untuk yang saling bebas, tapi simpan bakunya diketahui. Kalau di sini pakai contohnya nggak diketahui. Tapi ada nggak? Nah, ragamnya nggak diketahui, coy. Kalau gitu kita pakai ini, yang ragamnya nggak diketahui. Dua contoh saling bebas. Hmm, gimana ya? Yang Kan, nggak gimana diketahui silakan. itu ada dua gitu loh. Ada yang ragam nggak diketahui terus ragamnya diasumsikan sama, sama ragam yang tidak diketahui terus ragamnya diasumsikan berbeda. Hmm, oke. Jadi gini, sebenarnya gue ngerasain ini sesi yang ini, yang sekarang ini, kayak gue cuma ngajarin kalian pakai rumus mana. Ini apakah efektif gitu? Coba gimana menurut kalian? Apakah ada kepikiran bentuk yang lain gitu? Soalnya kalau ini misalnya gue baca soal nih kan, habis itu gue kasih tahu rumusnya, terus gue juga nggak ngitung kan, soalnya ribet ngitungnya. Nggak mungkin gue contohin di sini. Terus tuh kayak gimana ya? Sebenarnya ini kayak nggak usah gitu. Kalian kalian cukup ini nih, cukup cukup bisa gitu, cukup bisa untuk tahu dari soal ini maunya apa. Dan nanti kalian pakai rumusnya mana? Oke, nih coba nomor 2 ya, dibaca ulang ya. Data berikut adalah masa putar film. Oke, ini ada perusahaan satu 103, 94, bla bla bla, perusahaan dua gini. Nah, selang kepercayaan.
bagi selisih, ini deh, ini sih kuncinya nih. Mana sih? Buatlah sang kepercayaan 90%. Oke, nah ini bagi selisih masa putar film-film yang diproduksi oleh kedua perusahaan itu. Asumsikan bahwa masa putar memiliki kesebaran normal dan ragam yang tidak sama. Oke, nah kita cek ke sini. Jadi selisih nilai tengah itu ada dua. Selisih nilai tengah itu ada dua. Ada ragam tidak sama. Dan ragamnya sama. Nah gini, gitu. Ini kan ragamnya nggak diketahui ya. Coba cek sini. Bla bla bla. Tidak sama, tapi tidak diketahui juga gitu. Maksudnya kalau nggak dikasih tahu di soal, itu diasumsikan nggak tahu gitu. Terus dia bilang nggak sama. Kalau gitu kita ambil yang ini, yang rumus yang bawah gitu. Jadi kalian teliti aja sebenarnya yang dipunya di soal tuh apa sih gitu. Coba lanjut ya. Nah sekarang ada data berpasangan. Kalau data berpasangan ini langsung ke sini. Nah ini dua contoh berpasangan. Jadi kalau berpasangan kan yang tadi di atas saling bebas ya, saling bebas, saling bebas, saling bebas. Ada banyak jenisnya. Tapi kalau data berpasangan cuma segini. Ini adalah data berpasangan pakai rumusnya ini. Kapan data itu berpasangan dan kapan data itu nggak berpasangan. Paling pertama coba cek dulu jumlah n-nya. Jadi data contoh satu, eh, n1, kalau sama dengan n2, ini mungkin berpasangan. Tapi kalau n1 tidak sama dengan n2, pasti tidak berpasangan. Nah, kalau n1 nggak sama dengan n2, pasti nggak berpasangan. Sekarang kita coba lihat nomor nomor 3. Di sini ada varietas. Oke, varietas 1, varietas 2. Nah, habis itu di sini n-nya sama ya. N-nya sama-sama 9. Nah, setelah kita lihat N1 sama dengan N2, apakah data-data ini berpasangan? Jadi gini, ciri khasnya data berpasangan adalah dia tentang hal yang sama gitu. Maksudnya gini loh. Yang atas kan tidak berpasangan ya. Tapi kan halnya sama gitu. Periode pemutaran film. Cuma gini, kalau lu bayangin periode pemutaran film perusahaan A sama perusahaan B kan nggak ada hubungannya gitu. Jadi perusahaan A sama perusahaan B itu nggak ada janjian. Misal mau garap film yang sama atau gimana. Tapi kalau di sini, di contoh yang ketiga ini, di sini ada varietas gitu. Ada varietas 1, varietas 2. Itu diuji oleh kampus yang sama gitu. Si kampus 1. Nah, habis itu sama kampus 2. Menguji apa? Menguji varietas yang sama. Varietas 1, varietas 2 lagi. Habis itu kampus ketiga melakukan hal sama gitu. Jadi jadi data-data ini tuh saling saling ada hubungannya, saling ada artinya antara varietas 1 dan varietas 2. Terlebih lagi di sini kan kita maunya tuh selisihnya ya. Mana nih? Bentar. Nah, itu nilai tengah kan. Nilai tengah selisih. Kalau selisihnya varietas 1 sama varietas 2. Terus di kampus sebelahnya varietas 1, varietas 2. Ini kan berarti kan ada hubungannya kan gitu. Jadi di dua data ini tuh saling saling ada hubungannya. Oke, nah sekarang coba gue mau sedikit ngasih gambaran tentang hitungannya gini. Di sini ada nilai tengahnya, new day, nilai tengahnya. Nilai tengah dari selisih.
Nah, kita pakai nilai tengah dari selisih. Itu adalah mu D ini. Rumus yang ini langsung ada, tapi gini. Di sini ada, nah, rata-rata dari D. D garis atas. Ini artinya apa sih gitu? Artinya itu adalah selisihnya. Selisih dari varietas 1 ke varietas 2. Bisa gini, 38 sama 45. Selisihnya berapa? 7 ya. Habis itu 23 sama 25. Selisihnya berapa? 2. 35 sama 31. Selisihnya berapa? 4. Nah, tapi kalau kalian menyadari sesuatu, di sini dari tadi yang gue sebutkan itu hanyalah selisihnya. Bukan 45 dikurang 38. Terus 25 dikurang 35. 31 kurang 35. 38 kurang 41. Jadi nanti kalau metode yang gua pakai di awal itu adalah menghasilkan semuanya positif. Jadi ini bakalan langsung plus 7. Yang ini adalah plus 2. Ini plus 4. Nah ini juga tetap plus. 38 dikurang 41. Berapa? 3 kan? Tapi tetap plus. Karena ini adalah artinya dari DD itu kayak cuma mau tahu jarak datanya berapa sih gitu. Nggak peduli apakah dia lebih di depan atau apakah dia lebih di belakang. Positif atau negatif itu nggak penting. Di D. Si D ini D. Rata-rata inilah. Itu untuk di rata-rata. Nah, nanti setelah ini dapat nih ya. Setelah ini dapat di ujung bla 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 sekian. Nah, ini nanti semuanya di total. Habis semuanya di total dibagi sama jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa? 9. Kalau nggak lengkap ya nggak usah. Gitu. Eh, oke lanjut ya. Sorry. Lanjut pendugaan parameter. Oke. Seorang peneliti mengatakan bahwa 15% petani lebih menyukai bla 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 dari observasi segini. Oke, nah ini parameter. Selang kepercayaan 50% bagi selisih. Nah, selisih antara persentase minat petani. Ah, selisih persentase minat. Selisih persentase. Nggak di sini. Kita ada 2 populasi di sini. Oh enggak. Di sini satu populasi doang. Nih. P-topinya adalah 100 dari 200. Kalau gitu, oh enggak, ini bener nih 2 nih. Sorry nih, hasil observasi. Ini P-topi 1. Nah, ini P-topi yang 2. Di sini ada dua populasi ya. Kalau ada 2 populasi, kita pakai ini berarti. 2 contoh. Nah, sisi dari 2 proporsi. Ini. Kita pakai ini. Oke, aman kayaknya. Lanjut.
Pendugaan rasio dua ragam. Judulnya jangan dibaca dulu ya. Oke, di sini dia minta buatlah selangkah percaya 100% bagi rasio kedua ragam. Ini langsung aja dicek. Ragam, rasio. Nah ini, rasio dua ragam. Rumusnya ada satu doang. Nggak ada kondisi-kondisi gimana-gimana. Satu aja rumusnya. Mungkin yang orang tuanya dapat win berarti dia nggak jadi sering ngelantur. Nah oke, jadi dia ini, dia yang penting ada S-nya, ada simpan bakunya, sama ada F. Nah ini pola F-nya tolong diperhatikan ya kawan-kawan. Di sini 1 2, di sini 2 1. Ketika 1 2 di bawah, ketika 2 1 di atas. Ya, kita pakai tabel F gitu. Oke, itu untuk nomor 5. Aman lah ya. Gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyain? Nah, bisa parameter. Bisa parameter ke hipotesis. Habis itu baru regresi. Kalau dilanjut besok pagi gimana? Apa mau satu lagi? Saya sekarang nih, parameter. Gak. Besok pagi aja. Besok pagi boleh. Oke, gue mulai jam berapa ya enaknya? 6 kali ya, biar semangat. Ya, pokoknya kalau nggak 6 7 lah sekitar jam segitu. Oke, untuk sesi malam ini dicukupkan dulu. Oke, gue stop share. Sampai jumpa kan kawan-kawan di besok pagi. Ya, Oke, makasih banyak dia. Thank you, Prof. kalau ada yang, ya sama-sama. Nanti kalau ada yang dapat soal-soal apa gimana-gimana langsung kasih aja. Makasih di